Hai Ana. Hai Ensi. Loh, kamu kok kelihatan bingung? Ada masalah apa? Iya nih, aku bingung. Aku ingin mengukur tinggi pohon mangga yang dicapai oleh tangga itu. Jika menggunakan alat ukur akan sangat merepotkan. Oh, jadi itu masalahnya. Aku tahu loh cara mudah untuk mengukur tinggi pohon mangga itu. Benarkah? Iya, kamu dapat menghitung tingginya menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, apa itu? Nah, jika kamu ingin tahu, simak penjelasan berikut ini. Teorema Pythagoras merupakan suatu aturan matematika yang digunakan untuk menentukan salah satu panjang sisi dari segitiga siku-siku. Seperti yang kita ketahui, pada segitiga siku-siku terdapat 3 sisi, yakni sisi yang paling panjang disebut sisi miring, sisi pada bagian bawah disebut sisi alas, dan sisi yang lurus disebut sisi tegak. Sehingga rumus Pythagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Jika segitiga siku-siku tersebut diberi nama segitiga ABC, maka rumusnya akan menjadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau jika sisi AB sama dengan C, sisi AC sama dengan A, dan sisi BC sama dengan B, maka rumusnya akan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama contoh soal berikut ini. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang AC sama dengan 7 cm dan BC sama dengan 4 cm. Tentukan panjang dari AB. Jawaban, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 49 tambah 16, maka AB kuadrat sama dengan 65, sehingga AB sama dengan akar 65, AB sama dengan 8,062. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan letak siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku tanpa perlu menggambarnya? Caranya adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Nah, selanjutnya, cara mudah untuk menentukan salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku tanpa perlu menghitung. Ya, caranya adalah dengan menggunakan tripel Pythagoras. Sesuai dengan namanya, tripel Pythagoras adalah 3 bilangan bulat yang merupakan sisi-sisi bangun segitiga siku-siku yang telah memenuhi aturan dari teorema Pythagoras. Dengan mengingat tripel Pythagoras, kita dapat dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi bila diketahui 2 panjang sisi lainnya tanpa perlu menghitung. Berikut adalah daftar angka-angka pada tripel Pythagoras. Nah, untuk lebih memahami, mari kita simak contoh soal berikut ini. Diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisi A sama dengan 6 cm dan panjang sisi B sama dengan 8 cm. Tentukan panjang sisi C. Jawaban, jika kita lihat dari daftar tripel Pythagoras, maka dapat diketahui bahwa panjang sisi C adalah 10 cm. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, untuk menentukan panjang segitiga siku-siku yang membentuk sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat, maka berlaku aturan sisi terpanjang cukup ditambah akar 2. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Diketahui segitiga KLM dengan panjang KL sama dengan KM sama dengan 8 cm. Tentukan panjang LM. Karena panjang KL sama dengan KM,
maka kita tahu jenis segitiganya adalah sama kaki. Ketika kita tahu itu adalah segitiga sama kaki, maka kita bisa gunakan aturan sisi terpanjang cukup ditambah akar 2. Karena sisi terpanjangnya adalah LM, maka panjang LM adalah 8 akar 2. Selanjutnya, untuk menentukan panjang segitiga siku-siku yang membentuk sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka berlaku aturan yang pertama, sisi yang menghadap sudut 60 derajat cukup diberikan akar 3. Yang kedua, sisi yang menghadap sudut siku-siku bernilai 2 kali lipat. Yang ketiga, sisi yang menghadap sudut 30 derajat bernilai 1. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Diketahui segitiga PQR seperti gambar tersebut dengan panjang QR sama dengan 8 cm, tentukan panjang PR. Jawaban, berdasarkan gambar tersebut, kita tahu bahwa panjang QR itu menghadap siku-siku, maka bernilai 2 kali lipat dari sisi PQ, sehingga PQ sama dengan 8 dibagi 2, PQ sama dengan 4. Maka, berdasarkan aturan pertama di mana sisi yang menghadap 60 derajat cukup diberikan akar 3, maka PR sama dengan PQ akar 3, di mana PQ sama dengan 4, sehingga PR sama dengan 4 akar 3. Nah, itulah penjelasan mengenai teorema Pitagoras. Bagaimana, Ana? Apakah kamu sudah mengerti? Wah, ternyata sangat mudah ya. Sekarang aku dapat menentukan tinggi pohon mangga tersebut tanpa mengukurnya secara langsung. Inilah tinggi pohon yang dihitung oleh Ana menggunakan teorema Pitagoras.